Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyaningsi dari kelas 3 U Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen piutang dari mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ademaya Saraswati. Referensi dari materi ini adalah buku manajemen keuangan Dr. D. Agus Marjito dan Dr. Andes Martono. Manajemen piutang merupakan kegiatan mengelola atau mengatur piutang agar kebijakan kredit dapat optimal, di mana ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Nah, manajemen piutang ini hanya berfokus pada piutang jasa dan piutang dagang. Dalam manajemen piutang terdapat penentuan besarnya piutang yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total dan kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang. Kebijakan ini dipengaruhi oleh jangka waktu penjualan kredit, kualitas pelanggan, dan usaha pengumpulan piutang. Kemudian ada pengelolaan pengumpulan piutang. Hal ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk penagihan piutang. Biasanya ada perjanjian saat transaksi jual beli seperti jumlah piutang, besarnya diskon, periode diskon, jangka waktu penagihan, dan sanksi apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai. Dalam praktiknya ada dua jenis penjualan yang ditetapkan. Yang pertama itu ada pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak berdiskon. Kita langsung ke contoh. Diketahui PT Bono Bonoya melakukan kebijakan kredit dengan menetapkan penjualan kredit 60% dari total penjualannya dan jangka waktu kreditnya adalah selama 4 bulan. Ditentukan juga bahwa debitur harus membayar 35% pada bulan pertama, 25% untuk bulan kedua dan ketiga, dan 15% untuk bulan keempat setelah bulan penjualan. Di mana penjualan kredit ini direncanakan selama 3 bulan pertama di tahun 2014. Pada tabel berikut diketahui ada informasi tentang penjualan kredit, tunai, dan total untuk bulan Januari dan sampai dengan Maret. Kemudian ini adalah rencana pengumpulan piutang periode Januari sampai dengan Maret. Perlu diingat bahwa penerimaan piutang diterima 1 bulan setelah bulan penjualan. Di sini misalkan bulan penjualan Januari, maka piutang akan diterima pada bulan Februari. Kemudian cara perhitungannya adalah dengan mengalihkan persentase yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan total tagihan piutangnya. Maka diperolehlah hasil yang ada di tabel berikutnya. Dilakukan selama 3 bulan ini. Kemudian yang kedua itu ada pengumpulan piutang untuk penjualan yang berdiskon. Biasanya diskon ini ditetapkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan mempercepat jangka waktu penagihan piutang. Kita langsung ke contoh. Diketahui PT Koya melakukan kebijakan penjualan kredit berdiskon dengan syarat pembayaran 3/15 N/30. Berarti debitur mendapat diskon 3% jika membayar dalam jangka waktu 15 hari setelah transaksi pembelian kredit. Kemudian ditetapkan penjualan kreditnya 60% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit selama 4 bulan. Dan cara pembayarannya adalah sebagai berikut. Ada poin A sampai dengan poin E. Kemudian ini ada tabel informasi tentang total penjualan tunai, dan penjualan kredit. Nah, ini adalah rencana pengumpulan piutangnya. Pertama, kita harus menghitung periode diskon. Di sini diketahui untuk bulan Januari penjualan kreditnya adalah 5.400.000. Untuk periode 1 sampai dengan 15 hari itu terminnya 32%. Maka dikali dengan total tagihan 5.400.000 diperoleh 1.328.000. Karena masih dalam jangka waktu diskon, maka debitur berhak mendapatkan potongan sebesar 3%, maka diperolehlah 1.676.160 untuk penerimaan piutang pada bulan Februari periode diskon. Nah, untuk hari berikutnya itu terminnya adalah 28%. Karena dengan asumsi 1 bulan dari 30 hari, maka untuk termin 28% ini masih masuk ke dalam
penerimaan di bulan Februari dikali dengan total tagihan, kemudian hasilnya dijumlah dengan penerimaan untuk periode diskon. Maka jumlah penerimaan piutang bulan Februari adalah 3.188.160. Dan untuk bulan Maret adalah 20%, untuk bulan April 10%, dan bulan Mei juga 10% seperti pada soal. Maka begitu juga untuk bulan-bulan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.